Makanya lebih enak tuh tinggal di kampung. Aku bilang nggak terlalu juga. Ya, karena Anda belum menemukan titik di mana nyaman sekali. Di kota lebih enak, orang nggak banyak ngomong. Ya, Kalau di kampung sekarang, ya mohon maaf loh, tinggal di kampung sekarang. Gus Riansyah tiap hari sholat, Rian ini sok-sokan amat. Sholat wis kayak mlebu surga. arek nyalek kok. Lah giliran gue sampean ora sholat. Rian iki ora tau sholat, dadi ahli neraka. Sampean apapun yang sampean lakukan tetap salah karo nih. Ya itulah. Nah, kalau di kampung gitu, kalau di kota sampean sholat ora bodo amat nih. Ya mungkin kelebihan di kota itu, Hmm, tapi kekurangannya juga ada. Ya plus minus lah plus semuanya. minus gitu loh. Cuman kalau untuk ketenangan ya, kalau di kampung ketenangan ya nggak berisik, masih ada rumputan hijau. Jarang yang lalu Ah, lalang karena jalannya masih rusak. iya betul. Jalan rusaknya itu kok dibahas toh Loh, Gus? iya faktanya kan Betul. jalanan di kampung sama di kota tuh pasti berbeda. Berbeda. Cuman kan jangan sampai lupa juga jalanan depan rumah itu kan punyanya kabupaten, bukan punya kampung. Jadi nggak ada hak kampung untuk benerin. Oh, Tuh. Kalau emang Anda nggak setuju, lapor sama kabupaten sana sendiri. ya tadi kan tapi kan kabupaten punya dana tuh. Iya. Cuman kan nggak mungkin bupati ini medun ini. Nah, itu dia PR-nya. Sampean lah Rono, lapor nang bupati. Jalan gue elek Pak, gitu. Kleru jane. Lah sopo? Ya, bosnya lo kita. Masa kita yang datang ke? Aku inget omongan nggak jadi deh. Harus dipahami dulu kalimat ini ya. Bener, bosnya itu kita. Tapi ingat, bos kita itu jadi bos di tanggal-tanggal tertentu, Pak. Di tahun-tahun tertentu. Di tanggal-tanggal tertentu. Contohnya, Seminggu sebelum pemilu, kita itu Pak Raja, bos. Ayo, ya coba nih seminggu bar pemilu. Acung kita, Pak. Ketemu di jalan aja boro-boro negor kon minggir kok. Sudahlah, habitnya emang negara kita ini emang negara tercinta kita ini emang begitu. Jadi sudah, ya kita mau nggak mau lah. hei, udah kemana ini Undang-Undang Dasar Negara 1945? Undang-undang ya hanya untuk orang kaya loh, Pak. Kekuasaan mutlak di tangan rakyat. Ya sekarang gini lah, simpelnya aja ngomong. Ideologi negara ini apa? Pancasila. Bisa nggak nerapin Pancasila yang baik dan benar? Satu. Ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Udah, Ya, itu nggak usah ini. Yang kedua, lek menurut sampean bener nggak mas? apa? Urutannya itu Pancasila Kalau yang pertama harus dari 1 sampai 5 itu bener nggak? benar, Bener ya? benar. Oh iya dah. Ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang yang kita kita sila kedua aja nggak bisa menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adakah keadilan? Ada. Di mana? Ada keadilan tuh. Apakah nenek-nenek nyolong kayu 3 biji, 4 biji di penjara? Adil di mana, Pak? Ya adil sama-sama di penjara. Cuman bedanya waktunya yang berbeda. Itu loh, maksudku gak usah lah ngomongin keadilan, gak usah ngomongin panjang lebar tinggi-tinggi, terapin aja Pancasila wis masuk loh kita ini. Ya, Kasihan loh, Pak. siapa? Kasihan nama pemimpin-pemimpin terdahulu yang menciptakan Pancasila. Ya, Oke lah, sila pertama itu kan untuk personal, Pak. Diwajibkan orang-orang untuk beragama, apapun itu agamanya. Tapi yang kedua, keadilan, Pak.
Ada enggak Persatuan Indonesia? Keadilan itu nomor 2 atau nomor 5? Nomor 5 dia. Apa tadi tuh? Kedua, kok aku lali kan gara-gara nama. Kemanusiaan. Nah, kemanusiaan. Kita memanusiakan manusia loh, Pak. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba. Banyak loh kasus kita. Orang punya rumah tinggal puluhan tahun gara-gara mau bikin pabrik digusur. Apakah dia memanusiakan manusia? Enggak. Ya siapa tahu direlokasi. Apakah relokasi itu sebuah jalan yang tepat? Aku penasaran. Siji Apa? di PIK itu, PIK apa? Pantai Indah Kapuk. Hmm. Kayak iki isine iki sapa sih? Peak untuk saat ini kebanyakan jarang sih untuk orang-orang tempat kita, orang kita yang punya ya. Peak 1, peak 2. Isinya ya mayoritas teman-teman dari Tionghoa banyak. Peak 1, Itu peak ada 2. armada lautnya sendiri ya? Armada laut maksudnya? Ya di seputaran itu kan anu tau pulau tau itu. Ya Pulau Jakarta tau. cuma diperluas. Masih nyambung sama Jakarta. Masih nyambung. Hmm. Nih, kemarin tuh ada baca sih. Hmm. Baca berita nelayan tuh mau nangkep ikan di seputaran pantai Hmm. nggak boleh. Karena katanya merusak ekosistem gitu atau gimana? Ya nggak tahu nggak bolehnya kenapa, atau pantai itu terisolir gitu nggak boleh pribumi masuk kah atau gimana. Ya itu yang harus diperjelas sih. Aku dulu kan kerja ya kantor pusat kan di PIK juga sih. Nah itu dia. Banyak sih perumahan-perumahan yang walaupun masih kosong, beberapa kosong masih banyak. Itu untuk PIK 2 lah lebih depan. Kalau PIK 1 udah penuh kantoran banyak gitu. Cuman kalau untuk nelayan tadi ya ya mungkin aku berpikirnya ya bukan membela sih ya. Mungkin dia menangkap ikan dengan bom kali. Kan kita nggak tahu loh, Pak. Ya, Gitu. Cuman kalau untuk dia masih nangkap ikan dengan cara tradisional dan hakikatnya nelayan pada umumnya gitu, nyantai, maksudnya nangkap ikan ya kenapa nggak boleh? nah itu. Nah, itu yang harus diperjelas lagi. Gitu. Karena menurutku ya PIK itu ya bagus juga sih. Singapura kan udah coba, Dubai juga udah eh, Ya pakai sih gitu. nanti bentar lagi di kota. Ibu kota mana yang baru? Ya mungkin. Apanya yang mau ditambahin? Orang sana tanah masih luas. Nah itu dia, bukan ditambahin. Tapi kalau menurutmu perlu nggak sih ibu kota pindah? Ya buat apa loh udah. Ya nggak tahu kok. Kayaknya ngotot banget itu pengen cepet-cepet pindah. Kalau mau pindah tuh jangan ke Kalimantan. Hmm. Kalau mau pindah tuh ke Jawa Tengah bagian utara, Daerah di Jogja. selatan Jogja, ya daerah Utaranya utara-utara, Sleman ya. Semarang, Semarang. Demak, Lampung kenapa? Demak lah sekitar situ. Lampung kenapa nggak? Mungkin kan mau dibuat kayak kayak Washington DC sama New York gitu. Pusat pemerintahan sama perkantoran beda. Cuman kok jauh banget ya. Ini nanti tahun depan kita ini di sana loh Pak. Udahan kan katanya 17 Agustus. Ngapain? Udah di Kalimantan. Jadi orang-orang Kalimantan udah jadi warga ibu kota. Bisa jadi, Mm-mm. tapi ada kemungkinan untuk transmigrasi. Transmigrasi dari Jakarta pindah ke sana. Enggak, dari Kalimantan keluar. Keluar mana nih? Jadi keluar nanti menyebar kemana? Iya Ada kemungkinan itu. ada. Tapi ya kita nggak boleh sujud lah. Apa yang dilakukan pemerintah mungkin tepat. Karena aku berpikirnya mungkin kita kita kekurangan pendidikan mungkin. Kalau mereka kan udah pinter-pinter tuh, Pak. Mungkin, Siapa? Hah? Yang pinter siapa? Ya yang ngerasa aja lah. Kalau kalau kita
kita kan mungkin terbatas. Nggak usah terlalu jauh-jauh lah. Nasional. Tinggi. Di lingkungan kita masih banyak yang perlu dibenahi. Nah, apa yang mau dibenahi di kampung kita ini udah semuanya udah bagus kok. Woi, bagi ngokopers semua. Waduh. Gila. Yuk bagi penonton-penonton Public Entertainment, coba sih besok kalau ada waktu, jika teman-teman itu merupakan, ya ini berkampanye ya, merupakan penerima manfaat BPJS PBI. Apa itu? BPJS yang gratis dari pemerintah dulu. Oh, kayak KIS gitu ya? Ya. Tolong segera cek ke vaskes yang tertera atau yang terdaftar diri Anda. Emang apa? Masih aktif atau tidak? Mumpung masih belum dibutuhkan nih. Misalkan Mas Aris dapat BPJS PBI. Nah, sekarang memang belum butuh Mas Aris karena masih sehat, keluarga masih aman lah, masih sehat semuanya. Nah, kalau mumpung masih sehat seperti ini, segera cek ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang tertera dalam BPJS itu, cek BPJS ku masih aktif enggak? Lewat aplikasi bisa nggak sih? Nggak bisa. Kalau yang itu ya, kalau BPJS biasa kan bisa lewat aplikasi. Kalau yang PBI harus di fasilitas kesehatan. Oh, di puskes gitu. Takutnya apa? Takutnya ternyata BPJS-nya udah nonaktif. Nonaktif karena apa? Ya karena ada program nih dari pemerintah nih. Program apa, Gus? Ya, programnya ya kayak ya istilahnya kalau menurut saya mengamati, tujuannya adalah ini ditarik dulu BPJS kesehatan yang dari pemerintah, ditarik dalam artian supaya nantinya ketika dibuka kembali itu benar-benar yang tepat sasaran. Kayaknya banyak yang nggak tepat sasaran gitu loh. Oh, emang sejak kapan kita tepat sasaran dari dulu bantuan? Ya itu dia. Makanya antisipasinya yaitu dinonaktifkan. Ada berapa juta lah itu skala nasional. Nah, ya pesannya ya bagi yang teman-teman yang punya BPJS atau ya ibunya, neneknya atau siapapun tetangga, keluarga yang punya, dikasih tahu lah, suruh ngecek masih aktif atau enggak. Kalau memang enggak aktif, segera diaktifasi. Oke. Takutnya apa? Takutnya kalau enggak segera dicek nanti, iya sekarang kita enggak butuh. Kalau pas butuh dilalah itu nonaktif. Repot lagi. Dan kita enggak punya biaya untuk berobat. Tuh. Coba buat teman-teman nanti ya dicek. Siapa tahu nggak aktif kan, sayang banget tuh kan. Ya operator SIG-NG. Sistem informasi next generation. Bantulah sosialisasi kayak gini kepada masyarakat. Panas kan duitnya. Dan gitu. Penting ngurusi PKH. Jangan sampai nanti masyarakat yang membutuhkan itu ya kasihan loh Pak. Kan gitu sih. Oh iya benar. Cuman kan pastilah emang tadi operator sudah kerja lah. Karena kan emang dibayar untuk itu sih, pasti udah kerja lah. Harusnya sih. Dan tempat kita ini, negara kita ini selalu tepat sasaran kok. Itulah itu pesannya mungkin. Iya. Bantuan aja banyak yang tepat sasaran toh. Iya. Sasarannya sopo ya. Yang penting tepat tuh sembuh. Tersalurkan. Iya. Buat dulure dhewe.